Jumpa lagi di podcast Sarang, ngobrol santai bareng Unidar bersama saya Imal Firdani. Dan Sobat Unidar, hari ini kita kedatangan perwakilan dari tim pengabdian yang berada di daerah Borobudur, Magelang dengan budidaya maggot serta meningkatkan nilai produktivitas maggot menjadi nilai rupiah. Langsung aja Sobat Unidar, kita perkenalan ke narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Halo, selamat siang Bu. Selamat siang. Oke, mungkin bisa perkenalan ke Sobat Unidar yang ada di rumah, bisa bergantian nih. Silakan. Halo semuanya, nama saya Sarafika Betari Kristiani Kusumaningrum. Teman-teman mahasiswa serta dosen di sini biasa memanggil saya Beta. Saya dosen dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidara. Oke, berarti saya bisa manggil dengan Bu Beta. Yes, oke, betul. Selanjutnya silakan Mbak. Baik, perkenalkan saya Dia Anggraini. Saya dari mahasiswa Pendidikan Biologi semester 7 dari angkatan 2021. Oke, saya bisa manggil Mbak Dia. Oke, Iya. berarti Bu Beta dan Mbak Dia ya Bu. Oke, selanjutnya langsung aja kita ke pertanyaan podcast berikutnya ya Bu. Untuk nama kegiatan ini kan kegiatan pengabdian masyarakat ya? Ya. Oke, dengan pendanaan dari DPR TPM Bima Kemendikbud. DRTPM. Oh, DRTPM Bima Kemendikbud. Oke, susah banget ya. Iya, Kemendikbud. Oke, selanjutnya nih Bu, pertanyaannya, apa nama kegiatan yang kalian lakukan dalam pemberdayaan di daerah Borobudur tersebut? Baik, saya menjawab. Jadi untuk kegiatan pengabdian kami ini mengambil judul upaya peningkatan peran masyarakat untuk mengoptimalisasi mengelola sampah organik dengan berbasis black solder fly atau biasa disebut dengan BSF begitu. Oke, selanjutnya untuk pelaksanaan dari pengabdian masyarakat ini dimulai di sejak kapan? Mungkin saya jawab kali ya. Jadi sebenarnya untuk kegiatan ini itu karena sebenarnya adalah diajukan oleh dosen. Kami tim dosen itu sudah melakukan pengajuan proposal sejak bulan Februari 2024. Kemudian puji Tuhan proposal diterima sekitar bulan Mei dan kami mulai menerima kontrak itu bulan Juli kalau nggak salah ya. Nah sejak saat itu kami mulai melaksanakan kegiatan dimulai dari bulan Agustus sampai dengan November kemarin, berarti kurang lebih sekitar berapa bulan tuh? 3-4 bulan kali ya. Itu kita mulai dari sosialisasi program kerja, kemudian kita terapkan juga beberapa teknologi yang kita miliki, khususnya untuk di TPS 3R untuk sebagai tempat produksi budidaya maggot, serta kami juga mengajak tuh teman-teman dari Karang Taruna Desa Ringin Putih untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sampah kayak gitu. Selanjutnya nih Bu, untuk dari pengabdian masyarakat ini sendiri kan di Borobudur. Mungkin Sobat Unidar bisa dikasih tahu tepatnya di daerah mana sih Bu? Tempatnya di Desa Ringin Putih ya, Kecamatan Borobudur. Mungkin kalau sama Candi Borobudur nggak jauh-jauh amat sih, dan di sana itu kita ini deket tempat wisata Borobudur Land kalau nggak salah ya, tuh silakan dicari. Nah itu di situ Desa Ringin Putih tuh. Nah di situ bagus banget tempatnya, ada tempat wisata, terus juga ada cottage gitu, ada wahana paintball, desa wisata, dan salah satu yang kita kita gunakan untuk pengabdian itu adalah di salah satu TPS 3R yang ada di sana, karena TPS 3R-nya itu sebenarnya dia punya potensi tuh untuk produksi budidaya maggot, cuman sebelumnya memang nggak begitu banyak. Nah kami hadir untuk meningkatkan produktivitas, maksimalkan itu. Budidaya maggot. Betul. Oke, selanjutnya nih Bu, bebas sih mau dijawab oleh siapa? Oke, selanjutnya untuk anggota dari tim pengabdian masyarakat itu dari mana saja, atau hanya dari dosen dan prodi PBio, mahasiswa prodi PBio, atau ada mahasiswa yang lainnya nih? Jadi kita ada dosen dan mahasiswa. Untuk dosen untuk dosen ada 3, 2 dari pendidikan biologi, saya dan Ibu Seva semua dari pendidikan biologi. Yang satunya itu adalah Pak Aulia dari dosen manajemen Undip, karena kami juga perlu dosen manajemen sebagai penggerak dalam masyarakat ya, utamanya untuk sumber daya manusia. Nah, yang dari mahasiswa nih, saya serahkan kepada Mbak Dia karena yang tahu ya. Siapa aja nih Mbak Dia? Kalau dari
mahasiswa sendiri kita ada 20 anggota, ini dari berbagai macam program studi, ada dari pendidikan biologi, kemudian ada dari peternakan, aquacultur, kemudian juga kita mengambil dari teknik mesin, kemudian ada dari ekonomi pembangunan dan juga dari akuntansi. Oke. Berarti beragam prodi ya. Iya, beragam prodi. Anggotanya. Dan selanjutnya untuk kegiatan pengabdian, kalau yang saya baca di artikel itu kan hanya pengabdian budidaya maggot ya. Mungkin bisa diceritakan pengabdiannya hanya budidaya maggot atau sebenarnya ada sih komponen-komponen yang lainnya? Oke, mungkin saya awalnya nanti dilengkapi nama Mbak Dia ya. Jadi ceritanya tuh gini, kami itu kan di Desa Ringin Putih sebenarnya adalah proyek lanjutan dari pengabdian yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kami tim dosen itu sudah melakukan pengabdian di Desa Ringin Putih, utamanya untuk optimalisasi desa wisata. Saat itu kami kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Magelang. Magelang. Kemudian setelah itu di tahun yang ini kami rasa sepertinya kita perlu menyoroti masalah lingkungan karena penumpukan sampah di TPS 3R Desa Ringin Putih itu loadingnya terlalu banyak sehingga pekerjaan di sana itu ya nggak habis-habis gitu ya. Nah, kemudian kami coba untuk menggali, kami observasi bersama dengan teman-teman mahasiswa, kira-kira apa sih penyebabnya gitu ya. Kami ke jajaran pemerintah desa, kami juga ke BUMDes, kami juga ke TPS 3R. Ternyata permasalahannya itu tidak hanya di TPS 3R-nya mengenai pengelolaan sampahnya, tapi juga di masyarakat. Nah, oleh karena itu kami mencoba untuk hadir tidak hanya menyelesaikan permasalahan sampah di TPS 3R, tapi juga kami hadir untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, sehingga kami mengajak Karang Taruna. Nah, kami konsultasi juga tuh ke pemerintah desa, memang ternyata Karang Taruna itu diproyeksikan untuk bisa membantu masyarakat menjadi agent of change untuk dapat lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, oleh karena itu ada 2 program utama pada kegiatan kami. Yang pertama adalah tadi ya, sampah organik menjadi budidaya maggot. Kemudian yang kedua adalah kami mengajak Karang Taruna untuk berperan ikut ambil bagian dalam pengelolaan sampah di lingkungan dengan membentuk kader peduli lingkungan. Nah, dari 2 program kegiatan tadi dijabarkan oleh teman-teman mahasiswa menjadi program kerja. Gitu. Jadi langsung Mbak, untuk program kerjanya apa aja? Iya, jadi untuk program kerjanya ini kita ada sekitar 6-7. Nah, di mana yang pertama kita mengawali sosialisasi kepada masyarakat. Karena dari masyarakat sendiri kan emang sampahnya itu berasal dari masyarakat. Jadi kita coba sosialisasi mengenai pengelolaan sampah secara sederhana. Kita memilah sampah yang organik dan anorganik itu. Nah, itu kita mengadakan sosialisasi cerdas kelola sampah. Kemudian setelah itu kita lanjut ke kita mengajak teman-teman dari Karang Taruna itu untuk membentuk suatu kader lingkungan, di mana kader lingkungan ini nanti kayak memberikan informasi juga kepada masyarakat-masyarakat yang lain untuk mengelola sampah tersebut. Jadinya nanti dari kader lingkungan ini kita dapat menyalurkan informasi-informasi mengenai tata cara mengelola sampah dengan baik. Kemudian setelah itu kita coba untuk masuk ke dalam sampahnya, kita melakukan budidaya maggotnya. Nah, di situ kita juga melakukan pelatihan kepada TPS 3R-nya untuk bagaimana sih cara membudidayakan maggot dengan baik begitu. Dan juga karena kami juga membawa beberapa mesin atau alat untuk mempermudah dalam budidaya itu, terus kita juga melakukan pelatihan kepada masyarakat. Ini kita membawa alat seperti ini dan untuk cara penggunaannya itu seperti ini. Itu dalam program kerja pelatihan teknologi. Kemudian juga setelah beberapa program kerja itu, kita di akhir itu melakukan program kerja lomba eco-friendly, di mana eco-friendly ini kita mengajak masyarakat untuk ini ada sampah yang sebenarnya itu bisa kita gunakan sebagai barang-barang lain yang masih bisa digunakan gitu. Jadi kita membuat lomba eco-friendly itu, jadi dari masyarakat sendiri ikut berpartisipasi dalam mengelola sampah dengan baik. Itu ada yang membuat seperti menjadi bunga, menjadi vas gitu. Ya, itu kita pamerkan juga kepada masyarakat agar masyarakatnya sendiri itu
punya pemikiran bahwa oh sampah ini sebenarnya bernilai gitu. Oke, tadi sempat disinggung mengenai alat ya Mbak. Iya. Nah, mungkin untuk alat-alatnya untuk budidaya maggot supaya dapat meningkatkan nilai rupiah ya. Nah, itu alatnya apa aja? Oh ya, untuk alat sendiri kita membawa 2 alat. Ini ada alat pencacah, kemudian ada alat untuk pengering maggot. Alat pencacah ini sebenarnya untuk memudahkan dalam mengelola sampah organiknya itu jadi bagian-bagian kecil, sehingga dari maggotnya ini dapat kayak makannya itu gampang gitu loh, dan itu cukup efisien karena dengan adanya alat itu tuh untuk maggot makan sampahnya itu menjadi lebih cepat begitu. Kemudian juga untuk bobot maggotnya itu semakin meningkat gitu. Nah, untuk alat yang kedua ini ada alat pengering maggot. Nah, kenapa sih kok kita ngambil pengering maggotnya ini? Karena dari permasalahan dari TPS 3R sendiri itu ada permasalahan di mana dalam pemasaran maggotnya ini sendiri itu masih kurang begitu. Nah, karena kita berinovasi buat kita bikin pengembangan produk dari maggotnya ini, kita olah jadi maggot kering. Di mana nanti maggot keringnya ini kita bisa pasarkan di e-commerce. Jadi untuk dapat menjangkau wilayah yang lebih luas gitu. Oke, berarti dari pemanfaatan adanya inovasi dari alat pencacah dan juga pengering ya, itu mampu meningkatkan budidaya maggot ya. Produktivitas budidaya maggot. Produktivitas dari budidaya maggot. Oke. Dan selanjutnya nih Bu, ini mengenai opini aja ya, berarti bebas sih mau dijawab semuanya atau mau Bu Mita atau mau Mbak Dianya mengenai sebenarnya untuk tolak ukur dari pengabdian ini bisa dikatakan berhasil itu apa? Sebenarnya pada saat kami membuat proposal ini, ketika kami itu melihat permasalahan, kami itu harapannya adalah supaya TPS 3R ini pekerjaannya lebih efisien gitu. Lebih efisien dalam arti tidak lagi ya pusing gitu ya, nanti dijual kemana sampah organiknya, terus residunya itu biasanya kan TPS 3R itu masih punya residu. Nah, residunya masih banyak. Nah, kalau residunya masih banyak, harus cari lagi tuh TPA-nya gitu kan. Itu pusing juga nanti mereka kan. Nah, harapan kami itu residu yang terbuang juga sedikit gitu. Dan yang berikutnya harapan kami dari awal itu adalah supaya masyarakat itu tergerak. Oh, ada namanya budidaya maggot, ada penggunaan sampah kayak gitu. Nah, dari hasil pengabdian ini, ketiga permasalahan awal tadi sudah bisa kami jawab gitu ya. Yang pertama, kami sudah bisa meningkatkan produktivitas budidaya maggot. Mungkin Mbak Dia nanti bisa menjawab berapa kilo dari berapa kilo ya. Saya agak lupa berapa kilonya. Nah, di situ kami kami sudah mengimplementasikan teknologi thanks to teman-teman mahasiswa dari teknik mesin, dari peternakan yang sudah menginisiasi alat itu. Sehingga maggot itu nggak cuman dijual basah, tapi dijual kering jadi pelet, dan itu banyak yang beli, utamanya adalah tambak dan juga ikan hias, ikan koi itu seperti itu untuk makan itu. Nah, itu sehingga lebih efisien ya, residu sampah organiknya itu nggak banyak lagi seperti itu. Bahkan kita kadang-kadang kurang gitu ya permintaan sampah budidaya maggotnya, karena sampah organiknya perlu lebih banyak lagi. Nah, yang berikutnya adalah ternyata dengan adanya kegiatan ini, masyarakat di Desa Ringin Putih itu semakin tahu bahwa ternyata sampah itu nggak cuman ya jadi sampah aja, tapi bernilai rupiah gitu ya, jadi maggot, terus juga dapat didaur ulang gitu ya. Dan kemarin ketika kami mengajak teman-teman Karang Taruna, juga teman-teman pemuda di sana itu sangat antusias gitu ya. Oh, ternyata kita itu bisa sampah rumah tangga di rumah itu harus kita pilah. Kenapa kok harus kita pilah? Karena itu bisa mengurangi kerja dari teman-teman TPS 3R gitu ya, sehingga yang sampah organik ini bisa kita gunakan untuk budidaya maggot, yang sampah anorganik bisa kita 3R kan, reduce, reuse, and recycle, seperti itu. Ada tambahan mungkin Mbak? Iya, mungkin kalau dari saya sendiri dilihat dari
jumlah produksi magotnya sendiri ya Mbak. Itu dari berapa sampai berapa Mbak? Iya, untuk peningkatannya. Sebelum kita mulai pengabdian di sana itu kita cari tahu itu tuh untuk setiap bulannya itu nggak sampai 50 kg, itu masih di bawah sekitar 20 sampai 30 kg dalam sebulannya. Nah kemudian karena kami pengabdian dan juga ada kita membuat instalasi kandang magot, itu kita instalasi tempat budidaya magotnya jadi lebih banyak lagi. Nah itu dalam sebulan ini kita bisa memproduksi magot basahnya itu sekitar 100 kg lebih. Nah itu mungkin dari hal positifnya seperti itu. Kemudian juga dilihat dari timbal balik masyarakatnya sendiri. Nah dari masyarakatnya sendiri ini, dari kami ini, mereka ini sangat antusias kepada budidaya magotnya ini, karena untuk budidaya magotnya sendiri itu lumayan mudah gitu Mbak. Jadi ada beberapa masyarakat juga yang mulai tertarik dan juga ikut mencoba budidaya magot sendiri itu di rumah dan mengelolanya seperti itu. Iya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu, ini untuk pengabdiannya kan sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu dan baru saja selesai beberapa minggu kemarin ya Bu. Iya. Nah mungkin terkait dari pendanaannya nih, ini kan dari Kemendikbud ya Bu, Iya. Kemendikbud. Nah mungkin bisa dikasih tahu sobat Unidar yang ada di rumah, gimana sih supaya bisa lolos dari pendanaan Kemendikbud tersebut, tips and triknya sekaligus untuk closing kita di podcast hari ini Bu. Oke, mungkin kalau ini tips and triknya buat dosen kali ya, karena iya, untuk boleh, yang Iya. pengabdian ini itu kan memang untuk dosen dan kami mengajak mahasiswa. Jadi ada beberapa skema, kebetulan yang saya ambil ini adalah skema pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang mengajak 20 mahasiswa. Nah ini dananya lebih besar sebetulnya daripada pengabdian yang 1 tahun dengan program kemitraan masyarakat, karena mungkin saya mengajak 20 mahasiswa. Nah untuk tips and triknya adalah yang pertama, sesuaikan dengan administrasi. Mungkin Bapak Ibu dosen perlu kembali melihat kembali kira-kira udah sesuai belum administrasinya. Ya semudah itulah, kayak misalnya ukuran font, template dan lain sebagainya. Itu yang kedua adalah upayakan proposal itu betul-betul menarik bagi reviewer. Kayak misalnya kita menunjukkan bagaimana permasalahan itu betul-betul terjadi, itu disampaikan secara detail tapi nggak banyak gitu. Gimana ya, singkat tetapi detail gitu ya dalam proposal itu, sehingga dan apa yang akan kita lakukan itu konkret, betul dapat dilakukan. Itu aja sebenarnya. Dan mungkin yang berikutnya adalah, ini mungkin saran aja ya, karena saya juga mengevaluasi juga ya dari saya ya. Saran aja mungkin untuk yang mau mengajukan untuk skema PMM, itu kan ada mata kuliah konversi bagi teman-teman mahasiswa. Ada 6 SKS mata kuliah konversi. Mungkin itu bisa juga difikirkan kira-kira mata kuliah konversi yang bisa dikonversikan apa, supaya teman-teman ini bisa kuliahnya itu secara langsung di lapangan ya. Jadi kemarin kalau teman-teman biologi itu ada KKN, ada apa Mbak kemarin? Ada ini Bu, pengembangan video pembelajaran biologi. Terus dari teman-teman peternakan juga ada, dari teknik juga ada. Jadi itu yang mungkin bisa dijadikan saran. Oke, terima kasih Mbak Dia dan Bu Beta ya untuk telah berkenan hadir di podcast kita pada hari ini. Semoga podcast kita bermanfaat bagi Sobat Unidar yang ada di rumah ya Bu Beta dan Mbak Dia. Oke, terima kasih. Sobat Unidar, itulah podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih.